Peluang pilkada independen versus parpol. Oke, teman-teman Citra Indonesia, kembali lagi bersama saya Yuki di sini. Kali ini kita akan membahas peluang pilkada independen dan parpol. Pak Yanto, menurut Pak Yanto gimana Pak tentang suasana politik saat ini Pak? Independenkah ataukah parpolkah? Jadi yang berpeluang untuk menjadi seorang pemimpin itu mana Pak peluangnya? Kansnya Pak? Ya, Mas Yuki, untuk level pilkada ya, untuk level di daerah, kalau orang ingin maju untuk menjadi kepala daerah, saya pikir peluang dia jauh lebih besar apabila dia ikut ke jalur independen. Karena dia akan punya banyak waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dia bisa mempersiapkan syarat administratifnya jauh-jauh hari, kemudian dia juga mempersiapkan resources yang lain, terutama persiapan finansial dia. Cuma memang masalahnya adalah kawan-kawan yang terjun di dunia pilkada ini yang melewat jalur independen itu kebanyakan kalah. Kenapa mereka kalah? Karena mereka tidak tertib dengan pengelolaan untuk menjamin diri dia untuk dia bisa menang. Pak, tapi secara gambaran nih Pak, bukannya independen itu Pak, yang kita ketahui bersama itu Pak, dia lebih fokus gitu Pak. Iya. Ketimbang itu boleh dibilang parpol ataupun yang lain gitu Pak. Menurut saya dia lebih fokus Pak, bukannya peluang yang lebih menang itu lebih banyak gitu Pak. Iya, memang peluang dia lebih menang, dia lebih banyak dan dia lebih fokus. Cuma justru seperti yang Mas Yuki kira, dia harusnya lebih fokus, lebih bisa punya peluang menang. Tapi nyatanya orang-orang yang masuk dalam jalur independen malah justru yang paling tidak fokus. Kenapa? Karena niatan awal dia masih tergoda untuk maju independen, itu masih terganggu atau tergoda lewat jalur parpol. Jalur parpol itu masih menjadi hantu di kepalanya. Karena bukan apa-apa, satu kemenangan jalur parpol yang akan selalu mengganggu kandidat yang ingin lewat jalur independen adalah mesin politik parpol. Di situ akan mengganggu pikiran orang-orang yang mau maju di jalur independen, Mas Yuki. Karena mereka pikir, wah sayang kalau saya didukung parpol A, kalau saya didukung parpol B, saya didukung parpol C, akan terjadi sinergi sehingga mungkin sekian persen konstituen sudah bisa saya rangkul, sementara saya harus berjuang lewat independen. Siapa yang kenal saya, tim saya gimana? Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian gangguan-gangguan akan mimpi bahwa parpol punya mesin politik, itu yang membuat orang yang masuk ke jalur independen malah tidak fokus untuk menjaga barisannya, tidak menjaga tracknya. Tapi ada Pak di suatu daerah Pak ya, kita sebut saja Pak ya. Kita lihat ada Kota Madia Pak. Itu untuk jalur independen Pak saat ini menang Pak untuk pemilihan wali kota di sana Pak. Karena kita lihat pasar-pasarnya Pak, ternyata calon wali kotanya Pak sudah lama membina, karena dia adalah seorang dokter ataupun mantri itu Pak. Nah, menurut Bapak Pak, untuk daerah-daerah lain seperti itu gimana Pak? Ya begini, orang yang ingin masuk ke jalur independen, dia harus kuat dari segi pencitraan. Dia harus kuat kedekatan dia dengan masyarakat, keterlibatan emosional dia dengan masyarakat itu juga harus kuat. Figurnya, gambaran figurnya itu juga harus kuat. Jadi brandingnya juga harus kuat. Nah kebetulan ada di beberapa wilayah yang menang gitu ya, mereka bisa dari jalur independen mengambil keuntungan, itu memang kebetulan branding yang ada itu tepat di masyarakat itu. Kemudian juga teman-teman yang muncul dari jalur parpol itu tidak bisa membranding dia membranding dirinya sesuai dengan keinginan konstituennya. Yang paling fatal kan misalnya begini Mas Yuki, orang mengatakan, jangan kalau masuk daerah sana itu pasti money politik. Kalau kau nggak punya uang begitu banyak, janganlah masuk masuk di wilayah itu. Sehingga orang terhantu pikirannya bahwa kalau nggak punya uang besar gitu untuk bagi-bagi uang, nggak mungkin dia bisa menang. Tapi nyatanya banyak daerah-daerah seperti ini dimenangkan oleh kandidat lewat jalur independen dan pendekatannya hanya door to door. Dia datangi warganya dari hati ke hati dan akhirnya menang.
dan itu membuat orang kaget. Nah, artinya sebenarnya pemilihan kepala daerah itu tidak melulu bicara tentang uang, Mas Yuki. Dia sebenarnya bicara tentang branding, tentang pencitraan diri dia. Harus ketemu, hari ini masyarakat sedang butuh pemimpin yang seperti apa, dan dia harus tampilkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat itu. Nah, jalur independen besar sekali peluangnya untuk menang karena dia cukup banyak waktu untuk membangun branding dia itu, pencitraan dia itu kepada masyarakat. Cuma karena terganggu tentang parpol lah, ketidakpedeannya dengan jejaring dia sendiri, dengan tim jaringan dia, dengan tim sukses dia sendiri, akhirnya tergoda. Di ujung dia sudah siap secara administratif untuk melamar sebagai calon independen, tahu-tahu ada parpol yang tertarik untuk bergabung, akhirnya berubah yang sudah dia siapkan jauh-jauh hari jadi berantakan, nggak dia perhatikan, akhirnya dia ikut permainan parpol gitu. Nah, ketidakkonsistenan ini justru merugikan dia. Tuh. Nah, yang saya lihat juga banyak teman-teman independen ini maju, mengakunya mau maju independen dari awal. Tapi sebenarnya di kepala dia ada niatan apabila ada partai politik yang melamar, dia akan ikut partai politik. Padahal seharusnya kalau dia sudah niat jadi independen, dia harus konsisten, dan bila ada partai politik yang tertarik, itu anggap aja sebagai berkah dan bonus. Sehingga posisi partai politik walaupun dia mengusung bendera parpol, tapi sebenarnya posisinya hanya sekedar sebagai partai pendukung, bukan partai pengusung gitu. Sehingga barisan independennya tetap dia jaga, tetap dia muliakan untuk terus berjuang dengan warna independen itu. Parpol-parpol ya nggak apa-apa sebagai syarat administratif. Syarat administratif kan itu bisa disiasati. Mas Yuki mau lewat independen kan benderanya, apakah lewat bendera parpol? Tapi yang penting Mas Yuki sudah mempersiapkan infrastruktur pemenangannya itu lewat jalur independen atau lewat jalur parpol. Dari awal itu harus dibangun. Pak Yanto selaku konsultan politik Pak, dalam hal ini Citra Indonesia Pak, menurut pandangan Bapak Pak secara kasat mata, secara di atas kertas Pak, untuk pemenangan independen ataupun dari parpol itu kisaran berapa persen itu Pak? Kalau seandainya satu sama lain diseriuskan itu Pak, independen berapa persen, kemudian dari parpol berapa persen, itu untuk mencapai kemenangan tersebut Pak selaku konsultan politik? Ya, kalau secara umum kita kan pernah bahas di video sebelum-sebelumnya Mas Yuki, bahwa Citra Indonesia menjamin kemenangan di atas 90%, bahkan di atas 95% kita kasih jaminan itu, apakah dia lewat parpol ataukah dia lewat jalur independen. Tapi kalau Mas Yuki menanyakan, membandingkan apakah kita lebih confidence membantu teman-teman yang lewat independen atau parpol, saya mengatakan saya akan lebih happy apabila saya membantu teman-teman yang berada di jalur independen. Asal dari awal kita cukup waktu dan dia percaya penuh sama kita. Mudah sekali karena kita akan teman-teman yang di independen itu relatif akan sedikit mendapat gangguan. Walaupun tantangannya jauh lebih besar, tapi gangguannya relatif lebih sedikit. Jadi ini peluang besar buat orang-orang yang bergerak di konsultan pencitraan, konsultan politik seperti kita. Apabila dapat klien yang bergerak di jalur independen, kita lebih happy untuk bisa memenangkan dia. Kenapa Pak? Terlepas dari gangguan dari parpol tersebut Pak ya? Bukan hanya parpol, banyak orang-orang yang kan seperti saya katakan, ketika Mas Yuki mencalonkan diri, banyak pihak-pihak akan datang dan meyakinkan diri. Tapi kalau saya dengan misalnya Mas Yuki maju dalam jalur independen, dari awal kita sudah sepakat, saya sudah enak gitu menyusun langkah-langkah awalnya sampai langkah akhirnya. Jadi orang mau masuk juga agak susah untuk mengganggu ini. Tantangannya memang berat, harus memikirkan lini ini, memikirkan komunitas ini, memikirkan konstituen seperti ini, macam-macam yang harus kita periksa. Tapi buat kita itu sesuatu yang bisa kita handle. Insya Allah kita handle-nya dengan cara-cara yang sangat ringan. Wah, panjang lebar nih Pak Yanto terkait dengan pembahasan apakah independen ataupun parpol kalau seandainya dua-duanya bertarung di pilkada Pak. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasannya. Terima kasih Pak Yanto. Teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait dengan parpol ataupun independen. Teman-teman jangan lupa tetap pantengin terus di channel Citra Indonesia, kunjungi website kami di konsultanpolitik.com, dan jangan lupa tetap komen, like, and share.